أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Hajj ayat 22. Maksud kami ayat 23. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Ayat 24. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. 25. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. 28. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu hari raya haji dan hari tasrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Atas rezeki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, memotong kuku, dan sebagainya. Atas rezeki yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah atau hurumat. Arti yang terhormat atau hurumat pada ayat ini ialah bulan haram, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, tanah haram, dan maqam Ibrahim. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Asbabun nuzul ayat 25. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais bersama dua orang masing-masing dari kaum Muhajirin dan Ansar. Dalam perjalanan kedua orang Muhajirin dan Ansar saling membanggakan keturunan masing-masing. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu marah dan membunuh orang Ansar. Abdullah pun murtad dan lari ke Makkah, maka turunlah ayatnya adalah, sungguh orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Ayat 27 sampai 28. Mujahid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada zaman dahulu di antara para jamaah haji ada yang tidak berkendaraan. Oleh karena itu Allah menurunkan kedua ayat ini sebagai perintah kepada para jamaah haji agar membawa bekal yang cukup. Mereka juga diizinkan berkendaraan dan membawa barang dagangan. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Atas rezeki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Hadis seputar ayat 25 sampai 27. Rasulullah SAW bersabda, sepasukan tentara akan menyerang Ka'bah hingga tatkala mereka berada di tanah lapang, dibenamkan dari yang paling pertama di antara mereka hingga yang paling terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 31. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. 32. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah segala amalannya dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. 33. Bagi kamu padanya hewan hadyu,
maka ada beberapa manfaat. Maksudnya hewan hadyu boleh kamu ambil manfaatnya seperti dikendarai, diambil susunya dan sebagainya sampai hari nahar, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. 35. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah di hati mereka bergetar, orang yang sabar dan atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. 36. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Maksudnya lazimnya unta disembelih dalam posisi berdiri. Dan kaki-kaki telah terikat, kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta itu untukmu agar kamu bersyukur. 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untuk kamu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. 38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kami tambahkan lagi. Asbabun nuzul ayat 37. Ibnu Juraid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang melumuri Ka'bah dengan daging dan darah unta. Para sahabat pun berkata, kami lebih berhak untuk melumuri Ka'bah. Hadis riwayat Abi Hatim. Ayatnya adalah, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadis seputar ayat 34. 1. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu an dari Rasulullah SAW beliau bersabda, 4 aib yang membuat hewan kurban tidak diterima: matanya buta dan sangat jelas kebutaannya, yang sakit dan yang sangat jelas sakitnya, yang pincang dan nampak jelas kepincangannya, dan yang patah tulangnya, yang tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. 2. Dari Sidat bin Aus radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, lakukanlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. 3. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an dari Rasulullah SAW beliau bersabda, apa yang dipotong dari hewan ternak ketika dia masih hidup, maka bagian tubuh yang dipotong tersebut statusnya adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad.